Kalau makin kesini anak muda udah makin peduli. Saya lihat ada banyak gerakan-gerakan inisiatif yang mereka sudah mengadres, coba mungkin mencari solusi. Mungkin capek juga kali ya mengkritik mulu gitu. Iya. Teriak di sana, betul, teriak di sini tapi nggak didengar tuh. Ya, ketimbang kita teriak-teriak mengkritik, mending kita ngambil Langkah. aksi gitu. Nah itu peran anak muda sekarang udah mulai bagus tuh. Ya sekarang kan no viral kata orang, no justice. Ya. Iya. Kan begitu ya. Halo, balik lagi bersama saya Aldi Putra Dan saya Jihar di dalam podcast Spotless, sebuah podcast lestari Ediusus Green Press Community 2024. kolaborasi antara SEIJ dan juga KBR Media. Halo. Halo Kakak Aldi. Halo Kak Bang Jihan. John. Halo Bang John. Apa kabar? Selamat datang di podcast Spotless ya. Iya. Hari ini kita nih lagi pengen ngebahas tentang kampanye kreatif perlindungan ke hati. Tapi sebelum kita masuk ke tema, boleh dong sedikit perkenalkan diri ke Sobat Lestari atau Sobat Hijau nih. Oke. Thank you ya udah ngajak ngobrol di Spotless. Ini keren, sebuah podcast lestari. Ini berarti kalau lestari kan nggak boleh punah berarti. Oke, saya Joni Aswira Putra, jurnalis sudah 14 tahun, based di Jakarta. Saya pernah di majalah Gatra, dan terakhir saya di CNN Indonesia TV. Nah, di luar itu saya juga bersama teman-teman mengelola organisasi jurnalis lingkungan ini yang menjadi partner acara hari ini. Yes, betul. SEIJ. Oke. Mas, terkait acara hari ini sebagai seorang jurnalis juga, ini udah berapa tahun sih Mas sebagai jurnalis lingkungan khususnya? Ya sebenarnya kalau passion saya sebagai jurnalis sendiri sebenarnya sebagai jurnalis lingkungan sebenarnya udah lama ya. Karena isu lingkungan ini awalnya itu kenapa saya tertarik, sederhana sih, biar banyak jalan-jalannya gitu. Biar jalan-jalan dibayarin iya, gitu ya. Masuk akal. Iya, jalan-jalan tapi lebih ke petualangnya gitu ya. Sebenarnya kalau jurnalis juga jalan-jalan kemana-mana ya, meliput berita gitu ya. Tapi ini lebih asik itu karena petualangnya itu. Apalagi kalau meliput isu-isu yang di hulu, di akar rumput. Ini kan ngomongin isu hutan, isu keanekaragaman hayati. Ini kan nyaris ada di wilayah-wilayah rural ya, di wilayah remote gitu ya. Nah, bayangin kita bisa menyingkir dulu dari kota gitu ya, kita masuk ke kampung-kampung, ke hutan. Ini kan pengalaman yang seru. Pengalaman yang seru. Nah, pengalaman serunya itu boleh nanti kita ceritakan di sini Mas. Boleh. Terkait perlindungan ke hati ini sebagai seorang jurnalis itu pasti banyak nih ya nemuin hal-hal yang mungkin belum banyak orang tahu Mas. Yang paling parah mungkin atau mungkin pas selama peliputan di lapangan ngelihat, oh ternyata yang dulunya hutan sekarang udah jadi guru nih. Kayak gitu-gitu pernah gak sih? Ya hampir semua liputan ya lingkungan, kalau kita melihat persoalan di hulu itu memang banyak masalah ya, keanekaragaman hayati kita yang sudah rusak, terancam rusak gitu ya. Ini akibat dari eksploitasi sumber daya alam gitu. Tadinya hutan, satwa-satwanya masih terjaga, sumber kehidupan warga di sekitar hutan itu juga masih relatif terjaga, sumber air, sumber pangan dan segala macamnya. Tapi begitu industri masuk untuk mengeksploitasi sumber daya alam, nah satu persatu itu keanekaragaman hayati itu mulai terdegradasi tuh. Mulai dari kawasannya yang sudah gundul. Kalau kawasan sudah gundul berarti kan koridor lintasan satwanya juga hilang. Iya, betul. Terus
sungainya yang tercemar itu kan berdampak ke kehidupan sosial masyarakat yang sangat bergantung ke sumber. Jadi bicara soal keanekaragaman hayati itu tidak bisa kita hanya bicara soal satwanya saja, tapi ada ekosistem, rantai ekosistem yang berkesinambungan di dalamnya. Ada satwa, bahkan termasuk masyarakat adat di dalamnya yang sebagai aktor penting, yang sangat penting, yang juga terintegrasi di dalam lingkaran konsep keanekaragaman hayati itu. Gitu. Oh berarti Mas lawannya itu industri-industri kalau gitu dong ya? Hampir dipastikan memang industri eksploitasi untuk ekonomi gitu. Kalau masyarakat lokal ya itu kan pasti mereka mengambil mengeksploitasi sumber daya alam itu kan ya sudah pasti untuk seperlunya, untuk kebutuhan hidup. Kalau industri kan tidak. Industri kan untuk produk-produk yang sangat masif gitu kan. Sebagai seorang jurnalis nih, Bang John, bagaimana melihat perlindungan kepada KHT ini sekarang ini? Ya, khususnya anak muda mungkin. Berarti peran ya. Peran. Kita ngomongin peran. Kalau makin kesini anak muda udah makin peduli. Saya lihat ada banyak gerakan-gerakan, inisiatif yang mereka sudah mengadres, coba mungkin mencari solusi. Mungkin capek juga kali ya mengkritik mulu gitu. Iya. Teriak di sana, betul, teriak di sini tapi nggak didengar tuh. Ya, ketimbang kita teriak-teriak mengkritik, mending kita ngambil langkah aksi gitu. Nah itu peran anak muda sekarang udah mulai bagus tuh. Mungkin jadi parsial tuh komunitas-komunitas di daerah itu ada yang tumbuh untuk menjaga kelestarian hutan, menjaga keberlanjutan ekosistem kawasan itu banyak. Mereka juga bahkan mengusung gerakan yang melindungi satwa-satwa yang katakanlah satwa yang terancam punah, satwa endemik gitu. Itu banyak. Kita lihat. Nah ini juga ada pengaruhnya ini juga Kak Aldi, pengaruh media sosial. Nah betul. Daerah digital sekarang kan betul dimanfaatkan banget ya sama teman-teman muda nih. Iya betul. Jadi mereka itu bisa secara sporadis loh untuk menggerakkan orang untuk bergerak bersama lah ya. Bersama mengambil aksi gitu. Itu tapi Mas kalau yang di kota ini gimana nih, kan kalau yang kota mereka nggak punya ekosistem yang jelas seperti di rural gitu kan. Iya. Aksi mereka dan peran mereka tuh gimana sih Mas? Supaya bisa ikut membantu teman-teman anak-anak muda yang ada di daerah sana mungkin gitu Mas. Sebenarnya kan makanan-makanan juga dikirimnya ke kota juga pada akhirnya. Betul. Iya. Saya teringat ada beberapa waktu lalu itu sempat viral soal gajah Lampung. Iya, yang masuk ke rumahan itu ya. Iya. Bahkan ada juga yang sempat viral orang utan yang sudah hilang tuh. Ekosistemnya wilayah hutannya gitu, udah gundul gitu kan. Itu kalau kita amatin cara anak muda mengadvokasinya di media sosial itu luar biasa. Sehingga membangun atensi publik secara luas. Nah, kita amatin tuh, begitu perbincangannya sudah mulai rame gitu. Bahkan pernah di tahun berapa itu ada petisi malah untuk penyelamatan satwa gitu ya. Kemudian baru pemerintah bertindak. Ya, sekarang kan no viral kata orang, no justice. Ya. Iya. Kan begitu ya. Emang harus viral dulu. Kalau sekarang kan dimanfaatkan banget nih teknologi digital buat ibaratnya mengambil langkah-langkah kayak ya tadi Bang John bilang, kalau nggak viral ya nggak akan ditindak gitu kan. Betul, nggak akan ada langkah untuk melindungi. Atau siapa sih sebenarnya yang otoritas yang bertanggung jawab gitu. Ya, masa kita menunggu viral terus ya. Jadi itu. Nah, terus komunitas-komunitas pencinta satwa juga sudah mulai bertumbuh ya di wilayah masyarakat urban gitu.
Dan mereka sudah terkoneksi sekarang sebenarnya gitu. Misalkan ya, kita bicara spesies-spesies endemik Indonesia yang menjadi concern dunia, katakanlah harimau Sumatera misalnya, orang utan, gajah. Nah, pernah ada gitu salah seorang influencer, dia memamerkan binatang-binatang yang mestinya ada di habitat asli gitu, dia pelihara lalu dia jadikan untuk. Sepertinya saya tahu itu. Ya, pastilah. Nah itu bukan anak muda, kalau kita lihat itu tuh komen-komennya tuh ini loh, sangat Keras-keras menyayangkan gitu ya. Karena ya kita lihat tempat penangkarannya pun juga tidak standar ya. Kalau dia mengklaim kan dia tempat penangkaran. Mestinya tempat penangkaran nggak seperti itu standarnya gitu ya. Harus kandangnya berapa luas, makanannya harus ada dokternya gitu. Tapi sebetulnya buat ngurus kayak gitu susah gampang sih. Karena biasanya orang-orang yang memelihara hewan eksotis gitu itu kan biasanya kalangan menengah ke atas nih. Persis. Nah biasanya kalau kalangan menengah ke atas ketika dikritik kan dia suka lewat jalur hukum yang sebetulnya kita sebagai mungkin penyayang binatang juga itu agak-agak repot nih, males ngurusinnya daripada gue yang kena hukum gitu kan. Jangan berhenti gitu. Dengan adalah gak usah lah. Kan begitu tuh mas tuh biasanya. Iya jadi apa namanya itu sebenarnya edukasi yang keliru ya menurut saya gitu. Mencintai binatang, apalagi binatang satwa liar, ya tidak mesti harus kita memelihara gitu ya. Mestinya dia harus ada di habitatnya, dan pastikan justru kita memastikan habitatnya itu tuh aman. Tidak terfragmentasi, tidak terdegradasi oleh pembukaan lahan. Misalnya saya sebutlah harimau Sumatera. Itu kan kalau secara teorinya harimau Sumatera itu kan wilayah jelajahnya itu kan secara teoritis itu bisa sampai radius 170 sampai 100 km. Ya dia akan terus di situ aja. Jelajahnya akan terus di situ. Begitu kawasannya dikurangi, daerah jelajahnya yang sudah mulai hilang, minim dan macam-macam. Itulah yang sering muncul konflik harimau Sumatera dengan masyarakat. Gajah juga sering begitu ya. Betul, apalagi gajah. Nah konfliknya karena dia sudah makin mendekat ke manusia. Nah apalagi dia terdesak, habitatnya makin terdesak, sumber buruannya juga sudah mulai susah, dia akan masuk ke pemukiman. Berarti masyarakat adat yang mungkin masih tinggal yang masih mencari sumber makanannya di dalam hutan itu berpengaruh juga nggak dengan keanekaragaman hayati itu? Nah kalau bicara sumber kehidupan masyarakat adat itu jelas ya, seperti yang saya bilang tadi, masyarakat adat sebenarnya dia itu sudah terintegrasi dengan hutan mereka itu sudah dari sejak nenek moyangnya gitu. Belakangan baru pemerintah menetapkan kawasannya ini kawasan taman nasional. Ini baru belakangan pemerintah menetapkan ini kawasan hutan produksi, ini hutan lindung. Yang kemudian pemerintah memberikan izin kepada pihak swasta, pihak perusahaan. Ya secara tidak langsung ini kan sama ya merebut ruang hidup bagi masyarakat adat gitu. Oh jadi problemnya itu sebenarnya dari top down ya dibandingkan dari bottom up gitu. Ya kalau hampir dipastikan iya, karena masyarakat adat itu sebenarnya dia sudah punya hutannya sendiri ya, yang sampai saat sekarang ini masih berjuang untuk meminta pengakuan. Gitu. Sebenarnya pemerintah juga sudah putusan Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah juga sudah mengakui adanya hutan adat itu. Tapi tidak mudah masyarakat adat itu mendapat pengakuan. Jadi
kalau bicara masyarakat adat dan kaitannya dengan hutan, itu bukan negara memberikan kawasan ini hutan loh buat masyarakat adat kelola, tapi logikanya adalah pemerintah mengklaimnya. Ya, bahwa itu adalah tanah milik adat gitu. Iya, itu adalah hutan masyarakat adat, masyarakat hukum adat gitu. Karena sekali lagi kalau masyarakat adat mengelola hutan, mereka mengelolanya dengan bijak, dengan arif bijaksana, dan mereka tahu betul banyak nilai-nilai. Jadi mereka itu juga punya banyak aturan adat untuk menebang pohon, satu pohon untuk bangun rumah, kebetulan ada penduduk masyarakat yang membangun bahtera rumah tangga. Itu dengan berbagai ritual. Kemudian ada hukum adatnya sendiri ya. Ya, mereka menggantikan dengan berapa pohon. Supaya apa? Supaya menjaga. Ya, supaya ini akan diwariskan untuk anak cucu mereka di masa mendatang. Jadi bijaklah, arif gitu ya. Kalau masyarakat adat mengolah hutannya sudah pasti tidak eksploitatif. Karena mereka tahu kalau hutannya rusak, maka sumber-sumber kehidupan yang lain juga pasti akan terganggu. Betul, karena biasanya masyarakat adat itu dia nyari makannya di situ. Alam juga kan. Obat-obatan juga ngambil dari hutan. Ya, seperti masyarakat adat di Mentawai, itu mereka punya banyak kearifan mengolah tanaman-tanaman menjadi obat-obatan ya. Betul. Tapi gini Mas, sekarang kan problemnya adalah di atas gitu, dan perlawanan masyarakat adat ternyata tidak bisa membuat viralitas gitu untuk atas tergerak gitu ya. Sekarang gimana orang-orang urban yang tidak mengalami hidup dengan alam gitu, mendorong masyarakat adat atau membantu masyarakat adat untuk menaikkan isu itu tuh, supaya yang di atas tuh terdorong untuk iya kayaknya harus dijaga juga nih. Betul, karena sebetulnya apa yang terjadi di hutan sana atau tempat-tempat yang tidak ada di kota itu berpengaruh juga terhadap iklim di kita, makanan di kita. Betul. Nah itu kampanye kreatifnya gimana Mas? Nah ini menarik. Yang bisa dilakukan ya. Ya kita merasa kita ini orang yang hidup di masyarakat metropolitan lah ya. Ya masyarakat kosmopolit yang hidup di perkotaan. Tapi belakangan coba deh amati. Sebutlah 5 tahun terakhir. Kita mulai banyak belajar problem-problem struktur sosial yang ada di masyarakat pedalaman. Itu lewat mana? Lewat sosial media. Lewat sosial media. Lalu ada banyak konten-konten yang cukup fenomenal membuat kita yang ada di kota nih jadi tahu ternyata ada problem di Papua, ternyata ada problem di Halmahera Kalimantan, ternyata ada problem di Kalimantan ya, ada problem di Maluku Utara di Halmahera. Itu pengetahuan itu kita peroleh dari media sosial dan terutama lewat sudah banyak belakangan ini konten-konten film dokumenter misalkan itu mengedukasi kita. Saya sebutlah misalkan ada Kinipan production house Watchdog. Kita nggak pernah tahu tuh Kinipan itu ternyata masyarakat adat yang berjuang terus melawan pemerintah untuk merebut kembali ruang hidup mereka yang sudah dieksploitasi oleh industri. Terus juga kita belajar juga dari Mahuze misalkan di Papua. Terus kita juga belajar tentang Rempang. Ada banyak pengetahuan tentang kondisi sosial masyarakat adat hari ini itu dengan mudah kita peroleh. Lalu juga forum-forumnya juga banyak terbuka untuk bisa kita ikuti ya, ikuti secara
webinar maupun offline gitu. Nah, begitu kita tahu gitu, kita merefleksikan diri. Ini kalau misalkan hutan kita rusak seperti yang sudah berdampak ke masyarakat sekitar gitu, atau kita menyadari betapa perjuangan kelompok-kelompok suku, hutan ini kan storage karbon ya. Polusi yang kita hasilkan, kita yang hidup di kota, apapun aktivitas kita di perkotaan ini dengan segenap modernisasi yang ada, ini kan menghasilkan emisi. Iya, ozon nantinya. Iya, menghasilkan emisi karbon, gas metan dan segala macamnya. Yang menyerap itu siapa? Yang menyerapnya siapa? Ya hutan. Iya. Kalau kita sebut pohon-pohon banyak kok ruang terbuka hijau. Enggak. Betul dia menjadi, tapi kan tidak signifikan. Semuanya diserap oleh hutan yang masih Hijau lebat. Begitu itu secara masif gundul. Ya pertama sebagai storage karbon dia tidak bisa lagi menyerap emisi, di waktu yang sama dia melepaskan emisi, terutama untuk tambang. Nah, jadi kalau akhirnya kita bicara soal yang mengakibatkan perubahan iklim. Jadi problem kerusakan yang ada di hulu nggak bisa tuh kita bilang itu yang akan menerima dampaknya ya orang Hulu di aja. Hulu aja. Dampaknya ke Hilir juga. bahkan lintas dunia gitu. Nah, itu kita bicara ini saja, kita bicara mengenai emisi gitu. Belum kita bicara soal sumber-sumber pangan, sumber-sumber kebutuhan hidup kita di perkotaan itu sangat bergantung dengan wilayah rural kan. Iya. Kalau di wilayah sononya nggak bisa panen beras, nggak bisa panen sayur. Nah, dampaknya apa coba? Ketika kekeringan katakan ya. Ya. Gagal panen karena tiba-tiba perubahan iklim, anomali cuaca gitu ya. Tiba-tiba kekeringan berkepanjangan, gagal panen. Bahkan ketika perubahan iklim, hama mewabah. Ya kan? Gagal panen. Nah, coba perhatiin lonjakan harga-harga sembako di kita yang tinggal di daerah perkotaan ya. Terasa banget. Terasa kan? banget, betul. Pasokannya sedikit, permintaannya banyak, harganya melambung. Nah, nggak bisa tuh kita hanya melokalisir ini persoalan di pasar. Coba kita cek apa yang terjadi di sentra-sentra pertanian yang ada di rural. Akhirnya kan pemerintah kan ya udah impor. Ya. Impor. Tapi kan biasanya kan nggak sampai sedalam itu sampai ke akarnya itu dia. Kita kan biasanya lihat pasar doang demo di DPR tentang nurunin harga gitu BBM. Ya. Tapi nggak sampai ini harus melindungin alam dan macam-macam. Nah, ini juga menarik. Ini kita tadi bicara keanekaragaman hayati ya. Kenapa keanekaragaman hayati penting terjaga supaya ada keberlanjutan. Sustainable. Harus ada keberlanjutan. Nah, ketika di wilayah hulu bentang alam kita tadi itu rusak atau terdegradasi, maka ada sumber-sumber pangan, kebutuhan konsumsi untuk kita masyarakat konsumen itu yang juga ikut terganggu. Tapi kita nggak pernah melihat apa yang menjadi dampaknya. akar permasalahannya. Tapi kita menyadari ada dampaknya. Karena kita nggak ngalamin langsung sebagai petani dan macam. Kita nggak ngalami langsung gitu. Nah, ini juga tantangan buat siapapun ya, anak muda, influencer, KOL gitu, untuk menyuarakan lewat optimalisasi media sosial yang dia masif sekarang ini ya gunakan untuk menyebarkan itu gitu.
bagaimana menghubungkan gitu problem-problem yang ada di daerah di hulu Di itu hulu. sebenarnya berdampak ke kita juga loh. Berarti pintunya tuh influencer itu berarti ya. Siapapun sebenarnya kita ini kan apalagi generasi Z sekarang yang sangat Iya, gadget ganggu banget tuh. dengan gadget gitu. Tinggal bagaimana ya SEJ bersama KBR Iya. mulai tuh mendorong edukasi. Betul. Itu terasa banget sih. Kenapa? Karena kemarin kita dari KBR kita ada podcast itu Planet Plate. Itu kita tuh lewat podcast itu kita ngasih tahu bahwa bahan makanan yang ada di piring kita itu berpengaruh loh. Kayak misalkan dengan apa yang terjadi di hulu sana. Kayak misalkan jamur pahlawan apa ya kalau nggak salah tuh ya. Itu harga per gramnya per onsnya itu udah sampai 300.000 sekarang. Wow. Jamur untuk sekelas jamur. Dan itu kenapa itu bisa mahal? Karena jamur itu ada kalau ada pohon kesambar petir baru itu numbuh. Saya baru tahu ya. Iya, menarik banget itu. Iya. Ya, dan itu pengaruh ke daerah juga mas. Nah sekarang pohon-pohon di sana udah nggak ada nih, Iya. karena habis. Gak Itu ada yang menyebabkan jamur itu nggak Iya. ada. Padahal jamur itu kalau diolah dimasakkan tuh enak sekali. Iya. Jadi peluang-peluang ekonomi juga hilang ya. Hilang. Iya. Ya artinya pohon itu kan Sumber kehidupan lah ya. sumber kehidupan. Iya tidak salah orang pohon sumber kehidupan. Usianya kan kita nggak bisa nebak ya. Kita tuh nggak pernah tahu gitu. Kalau kalau tes masuk ke hutan ya coba cek. Ada pohon yang kalau kita rangkul itu Nggak nyampe. nggak nyampe. Iya. Kalau kita tanya nih ke orang-orang tua di situ, ini kira-kira berapa usia pohon ini? Mungkin kita nggak bisa bayangkan jawabannya gitu. Ini ya sekitar ratusan tahun. Lah begitu dia ditebang gitu, pohon-pohon baru ini kita akan menunggu 200 tahun lagi dong untuk bisa Ketemu tuh pohon lagi gitu lagi. Kita udah nggak ada itu kayaknya tuh. Belum tentu. Udah jadi fosil kayaknya. Tapi mas sebagai seorang jurnalis yang fokus terhadap keanekaragaman hayati khususnya nih. Dan tadi disampaikan juga sama Bang John nih katanya udah banyak ketemu dengan organisasi anak muda yang sebetulnya banyak yang udah sadar gitu juga. Nah ini mumpung masih pemerintahan baru nih mas nih. Nah menurut Bung John, kira-kira program apa nih yang harus disampaikan atau dijalankan oleh pemerintah supaya keanekaragaman hayati yang ada di hulu ini tuh penting buat dijaga keragamannya gitu loh. Iya, kalau nggak salah beberapa waktu lalu kita baru selesai COP ya. COP itu konferensi. Di Azerbaijan itu ya? Bukan, itu yang COP konferensi iklim ya. Ada juga yang COP keanekaragaman hayati ada. Khusus. Ada. Jadi memang PR kita adalah pemerintah tidak pernah menghitung kalau kehilangan sumber keanekaragaman hayati itu kerugian ekonomi negara bisa mencapai berapa. Itu signifikan loh. Kita itu hanya menghitung kerugian negara, tapi tidak pernah menghitung kerugian ekonomi negara. Nah, saya kasih contoh misalkan, misalnya soal satwa dilindungi yang menjadi bagian dari keanekaragaman hayati. Harimau Sumatera diburu. Ini kebetulan saya pernah bikin liputan ya beberapa waktu lalu, tahun lalu kalau nggak salah. Bagaimana harimau Sumatera ini diburu, kulitnya dijual untuk offset, tulangnya juga dijual, bahkan sampai ke Cina bahkan untuk obat-obatan. Terus beberapa organ yang lain juga berharga lah, bernilai untuk ditransaksikan. Nah, harimau Sumatera ini diburu itu nggak pernah kita hitung kerugiannya berapa? Kerugian ekonomi untuk negara itu. Kerugian kita hanya menghitung ini harga kulitnya yang udah di offset berapa sih kisaran pasaran transaksinya. Kalau begitu cara menghitungnya ya kita sampai di situ. Tapi hitunglah bahwa harimau Sumatera menjadi predator utama di dalam rantai ekosistem yang ada di dalam hutan yang turut menentukan kesinambungan ekosistem yang lain. Nah,
pada kasus konflik harimau Sumatera misalnya, harimau lah dengan penduduk, itu yang berhasil ditangani kan dibawa ke pusat-pusat rehabilitasi. Itu kosnya besar. Kosnya besar untuk merehabilitasi harimau yang kakinya mungkin sudah pincang karena jerat. Itu kosnya besar. Perawatannya besar. Lalu nanti udah sembuh nanti dirilis kembalikan lagi ke hutan juga menuntut biaya besar. Nah, sehingga kita berharap pemerintah itu ya bagaimana memproteksi itu. Oh, berarti sebenarnya kalau ngelindungin kawasan pemerintah tuh nggak rugi sebenarnya, malah untung ya harusnya. Nggak rugi. Nah, masalahnya adalah nih pihak-pihak yang punya izin konsesi nih, yang pihak punya izin konsesi ini kan wilayah konsesinya juga merupakan lintasan. Jadi lintasan jelajahnya satwa-satwa itu tadi. Misalnya tadi sempat Bung Aldi sempat singgung gajah. Ya. Gajah itu sebenarnya kalau kita mendengar penjelasan pakar ya, itu kan dia akan mengulangin terus rutenya yang itu ya. Sama. Begitu dia nabrak pohon akasia, begitu dia nabrak sawit, sebenarnya yang salah siapa? Gajahnya. Yang nanam. Ya, berarti kan ada lintasannya yang sudah dijadikan kebun. Nah berarti gimana tuh pemerintah bisa nggak tegas kepada sektor swasta gitu? Oke, boleh kamu memang izin konsesimu di area ini ya mau bikinlah jalurnya, lintasan koridor yang pas gitu kan, yang memang yang sesuai gitu. Bukan lintasan koridor yang dibikin-bikinin aja gitu untuk sebagai syarat mengatakan oh kami sudah membuat nih koridor satwa gitu. Nah kadang ini nih yang sering nggak terawasi gitu. Dan banyak juga loh kejadian satwa-satwa kita itu meninggal atau ditemukan tewas di wilayah perkebunan swasta gitu. Masa kita mau menyalahin satwanya kan gitu ya. Kadang itu juga yang membuat dia masuk ke pemukiman, berkonflik lah dengan manusia. Itu konflik antara manusia dan hewan itu yang sering terjadi tuh. Kita baru ngomongin satwa ya. Kita ngomongin soal sumber airnya. Iya. Jadi karena keragaman hayati itu banyak ya. Dia satu siklus lah ya. Satu siklus ekosistem yang di dalamnya ada hutannya, ada airnya, ada manusianya, ada satwanya. Kadang kita jaga satu tapi nggak jaga yang lainnya, jadi siklus rusak juga. Nah satu lagi nih, para ilmuwan mestinya juga harus kompak dong, gitu ya. Harusnya. Jangan ilmuwan ini cuman mau ngomongin soal isu tumbuhan-tumbuhannya saja, faunanya saja, juga harus mesti ngomongin floranya juga. Terus ilmuwan yang lain juga mesti harus mau berkolaborasi dengan ilmuwan yang ngomongin soal bentang alamnya, hutannya gitu. Emang ini kajian multidisiplin berarti? Harusnya begitu. Harus multidisiplin. Tapi bisa jalan sendiri. Ada nggak sih negara nih yang bisa jadi role model Indonesia nih dalam menjaga keragaman hayati ini? Misalkan ada negara yang anak mudanya, pemerintahnya, swastanya ini udah sama-sama ikut ngejaga keanekaragaman hayati di negaranya nih. Kesadaran tinggi lah. Saya kira ada ya. Saya mau kasih contoh best practice itu cuma masalahnya sekarang gini. Di dunia ini cuma 3 negara yang masih memiliki hutan tropis terluas di dunia. Indonesia, Brazil sama Kongo. Nah ini kekayaan sumber daya alamnya kan juga melimpah ya. Sementara di negara-negara maju itu ya hutannya kan sudah gak banyak ini ya. Di beberapa negara itu komunitas-komunitasnya mulai tumbuh dan peduli itu justru di wilayah perkotaannya gitu. Di wilayah perkotaan yang
intens terus mengadvokasi, mengkampanyekan perlindungan terhadap satwa kah, perlindungan terhadap sumber daya alam. Nah, mungkin Jepang kali ya. Saya bisa kasih contoh. Mereka kan kaya dengan geopark. Geopark itu bagus ya karena dia menjaga situs warisan. Itu kan fenomena geologi bumi. Dia jadikan objek wisata tapi dia bisa kendaliin pengunjungnya. Oke. Ada Gimana musim-musim tertentu yang di open untuk Publik gitu ya. publik gitu. Nah, sehingga ada edukasi di situ, tapi orang juga tidak sampai membawa kerusakan. Nah, di Indonesia ini kan kadang kita FOMO ya. Kalau misalnya sudah ada yang viral gitu, spot-spot instagramable yang bagus gitu, maka berbondong-bondong lah orang ke tempat Datang ke itu sana. mencari, menjelajah gitu. Iya, buang sampah sembarangan. Tiba-tiba nanti sudah muncul berserakan sampah-sampah Iya. pengunjung yang kemudian itu kalau partikel-partikelnya kemudian nanti serpihan itu ya menjadi mikroplastik. Iya. Itu kemudian yang dikonsumsi oleh ikan misalkan, dan kemudian ikannya kita hidangkan ke meja makan kita misalnya atau ke laut kita. Oh ya, Itu kita udah tercemar juga limbah plastik Iya. ya. betul. Satu lagi kita ngomongin keanekaragaman hayati kan tidak selalu tentang hutan. Ini kita negara maritim juga kaya loh keanekaragaman hayati di laut. Biota laut kita itu sangat-sangat penting, sangat berarti gitu. Begitu terumbu karang kita rusak, katakanlah fenomena perubahan iklim membuat terjadinya bleaching gitu. Itu terumbu karang itu tempat ikan beranak ya, tempat rumahnya ikan lah. Bertelur ya. biak. Nah, problemnya banyak. Bisa juga karena faktor penangkapan yang tidak Sesuai prosedur ya. ya, penangkapan merusak yang brutal karang, ya. menggunakan alat-alat yang Peledak. merusak, Peledak. peledak dan segala macam itu karang-karang itu rusak sehingga ikannya kan makin Habis. Gak bisa berkembang biak iya. dengan baik lah ya. Nelayan juga punya risiko dari hasil tangkapannya mulai Turun. menurun atau dia harus sampai ke Tengah. tengah gitu ya. Itu tadi. Kemudian juga mangrove. Sekarang kan kita baru nih pemerintah menggalakkan Iya. program-program mangrove. Dulu mangrove kita ini banyak loh, tapi habis karena program reklamasi di banyak tempat, program-program reklamasi untuk memperluas area darat ya. Iya. Pemukiman. Nah ini penahan laju ombak apa gitu. Ya. Padahal Los mangrove aja ini tuh ombak kan. los gitu. Wah, nah sampai deh nanti kalau tsunami gitu ya. Amit-amit. Ini Iya, di Jakarta nih Rob udah gak kelar-kelar nih. makanya. Nah itu problem-problem keanekaragaman hayati yang ada di wilayah pesisir ya, di wilayah laut. Jadi complicated lah, belum lagi tumpahan-tumpahan minyak, kapal-kapal, tanker pengangkut batu bara, yang tongkang gitu ya. tongkang yang itu complicated. Jadi kita bicara keanekaragaman hayati itu ya kita bicara di hulu ada hutan, kita ada laut, semuanya sangat-sangat penting ya, punya pengaruh ke kehidupan kita sehari-hari itu. kehidupan kita Terhubung sehari-hari. berarti ya jaringan-jaringan itu ya. Betul. Terhubung. Semuanya. Dan kayaknya kalau ngomongin keanekaragaman hayati di podcast tuh gak bakal cukup nih. Gak bakal 7 cukup. hari Jo. Karena Banyak banget yang bisa tahu nih waktu kita udah mau habis aja nih. Mungkin Makanya. terakhir nih Bung John. Ya. Ada gak sih yang pengen disampaikan mungkin ke pemerintahan, anak-anak muda, terus masyarakat yang dengerin podcast Spotless ini supaya yuk kita sama-sama menjaga keanekaragaman hayati. Atau mungkin bisa lebih peduli lagi karena itu berpengaruh juga ke kita. Kalau ke pemerintah mereka udah tahu semua ya. Cuman masalahnya jalan atau enggak nih? Masalahnya kayaknya pemerintah udah Gak mau. udah punya catatan panjang itu tentang masalahnya gitu. Tinggal sekarang
dia punya kemauan politik nggak gitu untuk membuat kebijakan yang lebih peduli lagi Berdampak gitu. juga ya. Nah, kepada publik memang isu keanekaragaman hayati ini seakan berjarak loh dari kita. Bener. Kayak kurang seksi Saya gitu ngerasa ya. itu tuh. Jarak ya. Karena kita tuh terbiasa melihat dampaknya saja, ya kan? Kalau kita bicara isu perubahan iklim, apa sih itu perubahan iklim gitu? Krisis iklim. Tapi begitu kita Panas udah banget. ngerasain ini kok gerah terus, Iya. tuh banjirnya kok lama sih surutnya gitu. Baru kita mulai menyadari tuh begitu kita tahu Udah nggak rusak ada ya. dampaknya mulai muncul, baru kita menyadari. Dan itu pun proses kita menyadari juga proses kita mencari tahu kan. Nah, pesan kami sih SCEJ ya, bahwa jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi yang terus menjalankan perannya untuk mengedukasi publik lewat informasi yang akurat, kredibel dan bertanggung jawab, termasuk juga informasi tentang lingkungan, tidak bisa jalan sendiri gitu. Ya, setuju. Ya kan? Nah, mesti publik, anak muda gitu ya, mesti bisa nih kita harusnya bisa jalan bareng. Betul. Anak muda dengan kreativitasnya di media sosial. Dimanfaatkan betul-betul ya, ada digitalisasi ini ya. Untuk mengkampanyekan apapun, sekecil apapun kontribusinya gitu ya. Itu akan sangat berarti untuk memberi penyadaran dan edukasi ke yang lain. Kalau misalkan mau yang lebih progresif lagi, silakan bikin komunitas-komunitas yang fokus membahas isu-isu tertentu gitu ya. Lalu Itu oke sih. Next level sih itu. Itu kalau nggak salah di Solo kan ada komunitas anak muda juga yang aktif mengadvokasi soal anjing ya. Yang selama ini sebelumnya anjing itu sangat marak sekali diperjualbelikan untuk ini kan, untuk konsumsi. Sampai sekarang kayaknya masih. Masih ya? Masih. Nah, ada gitu orang-orang yang peduli ini. Sayangnya mereka jarang muncul gitu. Nah, kami sebagai organisasi jurnalis lingkungan juga menitipkan pesan juga ke media untuk ayo munculin, promosikan gerakan-gerakan ini gitu. Gerakan mesti mereka diperkenalkan ke publik sebagai aktor gitu, sehingga bisa menginspirasi yang lain. Setuju. Baik, Bung John, terima kasih atas waktunya. Bung Aldi sudah hadir di sini, dan tentunya teman-teman nanti kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Kalau pengen tahu lebih jauh terkait keanekaragaman hayati, banyaklah tentang lingkungan, isu-isu lingkungan, nanti bisa terus stay tune ya. Stay tune kayak radio nih gue ya. Terima kasih Bung Aldi, Bung Jihar. Mudah-mudahan obrolan kita berdampak ya, bersuara, didengar dan menyadarkan. Betul. Saya lagi jangan lupa dengerin Spotless, sebuah podcast lestari edisi khusus Green Press Community 2024, kolaborasi SCEJ dan X KBR Media. Yes, dengan tentunya di podcast Tarhan. boleh.